wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat semua? Kalau tak sehat, berdoa minta sehat. Mudah-mudahan sehat, insyaallah. Aman? Testing voice, ada aman. Kalau tak aman, nak kabur sama-sama nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini tema besarnya halal bihalal, bukan haram biharam. Dia ada sama sebenarnya maknanya. Satu halal bihalal, yang satu lagi haram biharam. Tapi bukan haram, tapi haram biharam. Yang kedua Syawal. Kalau bahasa orang Muhammadiyah namanya Syawalan. Orang Jawa namanya Sawalan. Sudah Syawalan belum? Sudah. Nah, ini namanya Syawalan namanya. Kita masih di bulan tanggal berapa Syawal Bapak Ibu? Ada yang tahu tanggal berapa Syawal sekarang? Apa begitu ah? 22 Syawal. Salah, 21 Syawal. 21 Syawal. Mundur satu hari. Baik Bapak Ibu, judul kita malam hari ini nampak mempererat silaturahim dan memakmurkan musola. Mempererat silaturahim dan memakmurkan musola. Baik. Kita mulai dari satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi di dalam hadisnya, majtama'al qaumu atau ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa hammat alaihim almalaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi dalam hadisnya, tidaklah berkumpul seseorang atau sekelompok orang di rumahnya Allah fi baitin min buyutillah. Apa artinya baitin di sini? Arti baitin di sini artinya masjid, artinya musola. Musola, masjid sama. Bedanya cuma satu. Kalau masjid dapat surat resmi dari KUA atau FKUB. Kalau musola tak. Itu pertama. Yang kedua, secara hukum dalam Islam, dalam agama Islam, masjid itu dibenarkan untuk khutbah Jumat. Musola tidak. Tapi musola bisa tidak pakai khutbah Jumat? Bisa. Yang mau pakai silakan. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i 40. Kalau pakai Imam Ahmad bin Hanbal tak perlu. Kalau pakai mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik tak perlu sampai 40. Ada aja orang selesai khutbah Jumat jadi. Tapi jangan bangun masjid pula. Tapi kalau musola ni mau jadi masjid gimana? Tergantung. Kalau jamaahnya ada. Kalau tak ada jamaah jangan. Kalau tak ada jamaah. Tapi insyaAllah mesti ada jamaah. Mesti. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Perbedaan masjid. Tapi secara makna semua sama. Masjid makan lis sujud. Musola makan lis solah. Masjid makan untuk sujud. Tempat untuk kita bersujud. Musola tempat kita untuk solat. Artinya sama saja. Tapi dalam hadis yang lain, kullu ardin masjidun. Setiap tempat itu adalah masjid. Tapi jangan salah paham. Berarti kami tak perlu solat di masjid.
Karena semua tempat adalah masjid. Bukan itu maksudnya. Itu hanya menunjukkan kepada penggiat para ahli solat. Solatlah kalian jika terjebak dalam satu tempat yang tidak ada masjidnya, maka solatlah dimanapun. Semua tempat bisa jadi masjid. Baik. Kata Nabi, fi baitin, di rumah. Rumah siapa? Min buyutillah. Buyutillah itu siapa? Masjid. Di dalam Al-Quran Allah sebut, innama ya'muru masajidallah. Kalimat lain baitun. Ada Allah sebutkan kalau itu menunjukkan masjid. Ada. Baitun itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalimatnya adalah kata Allah, inna baiti. Sesungguhnya rumahku, kata dia. Rumahnya itu siapa? Masjid. Masjid. Berarti kalau musola tak masuk? Masuk. Allah tak sebut musola, tapi masjid sama. Ada kalimat masjid ini di dalam Al-Quran banyak. Satu kalimatnya masjid. Yang kedua kalimatnya baitun. Yang ketiga dikiaskan kepada Ka'bah. Yang keempat dikiaskan kepada Bakkah. Sama. Namanya juga masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah sebut itu dalam Al-Quran. Banyak ayat ada. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah. Yang bisa memakmurkan masjid siapa? Orang beriman. Orang yang beriman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan kepada siapa lagi? Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu. Yang kedua, sejarah Masjid Quba. La masjidu ussisa ala taqwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbu an yatatahhar. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini sejarah Masjid Quba. Allah sebutkan Masjid Quba. Tahu Masjid Quba Bapak Ibu? Di mana Masjid Quba? Di Madinah. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi dengan tangannya. Nabi mengaduk pasir. Dicampur dengan pelepah kurma. Dibasahkan pelepah kurma yang kering. Dihancurkan. Diaduk dengan tanah, kasih air. Jadilah semen. Itu namanya semen pertama. Yang dibuat oleh Nabi. Yang dicampur dengan pelepah kurma. Dibangun oleh Nabi. Nabi angkat itu. Nabi buat sendiri. Diambillah pohon kurma tempat Nabi bersandar. Dijadikan tempat Nabi untuk Masjid Quba. Sampai hari ini pohon itu masih ada. Hanya saja sudah diplaster. Tak lagi ada batangnya. 2010 kami masih lihat batangnya. Sekarang tak ada lagi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kalimat yang pertama, kata Nabi, yang bisa meramaikan masjid orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimat kedua, masjid digunakan untuk menumbuhkan semangat ketakwaan. Takwa di sini Bapak Ibu banyak artinya. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa dia kepada Allah. Orang yang sosialnya kuat, beriman kepada Allah. Jadi hablum minan nas dan hablum minallah terukur. Terukur. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari dunia, cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Dunia untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Kejar akhirat dapat dunia, kejar dunia akhirat kabur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Persoalannya adalah hablum minan nasnya bagaimana? Hablum minan nas ini tonggak daripada persatuan umat muslim di muka bumi. Nah, ini poin penting kita nanti dalam kaitan mempererat silaturahim. Kembali kepada poin masjid. Satu, orang yang bisa membangun ketakwaan di dalam masjid yang terbangun dua-duanya. Horizontal dan vertikalnya sama. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Di bulan Ramadan ketika buka bersama saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jangan ngaku beriman kalau tidak pernah mendengar, kalau tak pernah mengajak saudaranya ke masjid. Jangan pernah ngaku beriman kalau tidak pernah mengajak saudara dia ke dalam masjid. Artinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita jawab dulu doanya ketika petir menyambar. Apa doa ketika petir menyambar Bapak Ibu? Assalamualaikum. Allahumma la tuhlikna bi ghadabika wa la tu'adzibna bi azabik. Ya Allah, jangan kau marah kepada kami dan jangan kau kasih kami azab. Itu ada doanya, ada doanya. Ini penting nih.
Harus dipelajari. Doa masuk masjid, doa hujan, doa segala macam ada. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu jelas hujan. Kalau doanya petir Pak Ustaz, itu tadi. Allahumma la taqtul nabi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika. Ya Allah, jangan kau matikan kami dengan marahmu dan jangan kau azab kami, jangan engkau berikan kami kehancuran dengan azabmu. Itu dia. Baik Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid itu disebutkan oleh Allah tempat orang membangun ketakwaan, bukan kebencian, bukan permusuhan, bukan pertikaian, bukan perkelahian. Masjid yang sama dibangun oleh kaum munafik di depan. Di depan Masjid Kuba dibangun masjid. Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu diraran lita'tadu. Jangan, hei orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke dalam masjid yang tak jauh jaraknya dari Masjid Kuba, di depan Masjid Kuba 500 meter. Nama masjidnya apa? Masjid Dirar. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa tujuan Masjid Dirar? Menghancurkan umat muslim. Apa tujuannya? Membunuh Nabi. Jadi Masjid Dirar itu tujuannya untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara saingan dengan hujan. Suara saingan dengan hujan. Dengar suara saya Bapak Ibu? Kalau tak dengar berarti kurang kuat tuh. Tapi insyaallah suara saya dah paling kuat kalau menurut saya. Kembali kepada poin tadi. Berarti tidak semua masjid untuk menciptakan ketakwaan. Ya, betul. Ada orang yang membangun masjid untuk kebencian. Ada. Aku tak suka dengan musola mustaqim. Dibangunnya musola samping. Itu namanya ngajak berantem namanya itu. Kalau ada yang begitu gusur. Harus. Tapi kata dia begini Pak Ustaz, kalian tak sama dengan kami. Ini masalah juga. Masalah. Masjid itu untuk menggabungkan semua orang. Masjid itu isinya bukan bupati, bukan gubernur, bukan lurah, bukan RT, bukan RW. Semua orang-orang muslim wajib masuk masjid. Orang-orang beriman wajib masuk masjid. Bukan RT, bukan RW. Jadi saf pertama ini bukan untuk RT, bukan untuk RW, bukan untuk lurah, gubernur, apalagi presiden. Tapi saya yakin kalau gubernur yang datang, jangan kasih. Pokoknya tempat ini untuk dia. Betul apa salah? Tapi kalau datangnya terlambat, bertunggu. Sudah 10 menit tak datang gubernur. Tunggu dulu. Sampailah masuk waktu subuh. Tak juga datang. Masih tunggu juga. Itu memang keterlaluan, betul itu. Tidak begitu Bapak Ibu. Peran masjid itu membedakan setiap ras, membedakan setiap kelompok, membedakan, pokoknya dalam masjid tidak ada perbedaan. Semua sama. Yang kaya, miskin sama. Yang tua, yang muda sama. Yang dia orang Medan, orang manapun dalam masjid sama. Tidak ada perbedaan. Kalau dia muslim, kalau dia mukmin, dia harus tahu fungsi masjid. Masjid ini untuk semua. Kalau cuma perbedaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Dewan Dakwah dan lain sebagainya, kalau hanya karena perbedaan itu kita tak mau masuk masjid, berarti yang salah bukan masjidnya, orangnya. Itu namanya taklidnya buta, mengikutnya buta. Dan itu isinya saja hanya kebencian. Ada masjid dibangun untuk kebencian? Ada. Yang tadi saya sampaikan. Ada salah satu masjid di Pekanbaru ini. Satu masjid, di samping beda tembok ada masjid baru. Jadi ada 2 masjid dalam cuman pemisah tembok. Itu ada di Pekanbaru. Saya tak sebutkan. Nanti malu orangnya. Orangnya juga ada di sini sekarang. Dia pengurus masjid juga. Tapi gimana lagi? Masjid itu cuma dibatasi tembok. Yang satu kata orang samping, tak sejalan dengan kami. Yang satu tak mau, tak berhentilah kata dia. Jadi sama-sama Pak. Tidak terbangun silaturahim, tidak. Tidak terbangun keakraban, tidak. Justru yang terbangun pertikaian dan perselisihan dan perpecahan. Ini simbol nih Pak. Jadi umat muslim itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, simbol kehancuran umat muslim itu tinggal lihat aja. Kalau pengen lihat umat muslim itu hancur, atau umat muslim itu tidak bersahabat, atau umat muslim itu tidak kompak, lihat di softnya Pak.
lihat di softnya. Jadi jangan berbicara tentang silaturahim kalau softnya itu masih bolong. Aku tak mau dekat Pak RW lah, malas aku. Ini masalah. Masalah di soft di depan ini, di soft kedua, soft ketiga, soft keempat untuk orang muslim. Orang kafir saja masuk masjid, apalagi orang muslim. Kalau ada orang muslim tak mau masuk ke dalam masjid hanya karena kebencian terhadap orang lain, aku tidak akan masuk ke dalam musola mustaqim sejauh ketua masjidnya masih itu. Kalau ketua masjidnya ganti baru aku masuk. Bilang sama orang tu, tak masuk bonti. Tak mau masuk surga tak usah. Kan begitu lagi. Tapi yang baik bukan begitu. Gandeng orang tadi. Kenapa kau tak mau masuk masjid kami? Kan begitu. Ini masuk masjid-masjid kita. Kenapa ente tak mau masuk? Gandeng. Ikut. Nah, masalah kita di situ sekarang. Gengsinya orang untuk mengajak sesama. Itu menjadi masalah. Di mana letaknya? Kenapa kok saling gengsi? Karena satu hal saja Bapak Ibu. Apa itu? Malas bersilaturahim. Coba bayangkan. Misal. Saya punya masalah dengan Pak RW. Selesai enggak kalau saya cuma datang langsung ke rumah Pak RW? Selesai Pak. Pak RW lah tua. Saya masih muda. Aman Pak RW. Datang saya ke rumah Pak RW. Pak RW, mohon maaf Pak RW, kita mungkin beda pendapat, tak sejalan. Atau Pak RW, na'udzubillah, Pak RW yang gunjing saya. Pak RW sampaikan kejelekan saya di mana-mana. Saya tinggal datang ke Pak RW. Pak RW, betul Pak RW sampaikan begini. Saling memaafkan, selesai tak? Selesai Pak. Satu kali silaturahim, tidak mungkin kita berkelahi di rumah orang tuh Pak. Agak mikir kita mesti. Seburuk-buruknya manusia pasti dia berpikir panjang kalau ingin berantem di rumah orang. Kecuali di rumah sendiri, mungkin. Tapi selesaikah dengan silaturahim? Selesai. Selesai. Hanya saja hari ini orang gengsi dengan silaturahim. Apa alasan? Mohon maaf. Apa alasan rumah samping musola tapi tak datang ke masjid? Apa alasannya? Satu saja alasannya. Bisa jadi karena gengsinya dia atau bisa jadi karena enggannya pengurus masjid menjemput. Sekarang tak zaman lagi nunggu orang datang ke masjid, Pak. Jemput. Kapal Munzalan itu, masjid Kapal Munzalan, jemput jamaahnya pakai mobil Alphard. Di sini tidak ada Alphard, pakai kuda. Ada pakai Honda ya. Sanggup Pak RW? Sanggup. Tugas Pak RW, Pak. Aman. Harus begitu? Iya harus. Tidak zaman Pak kita nunggu orang datang ke masjid. Tidak zaman Pak. Ketok pintu dia. Bawa pakai Honda sekali, jemput. Kalau belum mandi, tak usah mandi. Tarik kain saung kali. Bawa ke masjid. Harus begitu? Iya. Termasuk anak muda. Ini khusus buat orang tua. Orang tua hari ini takut dengan anak. Kalau anak bilang, Ma, aku tak mau ke masjid. Kata anaknya, aku capek. Ayolah nak solat di rumah aja lah. Begitu jawaban orang tua sekarang. Tidak mau dia, tidak mau tahu dia. Ini buktinya kita tengok. Yang mana anak muda ada yang datang. Tak banyak Pak. Kenapa tak banyak datang? Orang tua tak mau ngajak. Kalaupun orang tua ngajak, tapi orang tua takut memaksakan anaknya untuk ke masjid. Kami dulu waktu kecil, tak ke masjid kawan, tak ke masjid tak apa-apa. Tak usah kau masuk rumah ini lagi. Begitu kan Pak? Jadi mau tak mau ke masjid. Kalau tak ke masjid, tak usah masuk ke rumah ini. Alhamdulillah Pak, mau tak mau ke masjid. Daripada tidur di luar, kan tak sedap. Alhamdulillah. Tapi adakah manfaatnya? Ada dampaknya? Ada Pak. Kita sering datang ke masjid, orang kenal kita Pak. Kita sering ke masjid, orang semua tahu kita Pak. Kita sakit dicari orang Pak. Ini ke masjid tak pernah. Mati di rumah orang tak tahu Pak. Meninggal di rumah orang tak tahu. Ngapain kami ke rumah si Anu? Silaturahim ke masjid, tak pernah. Jadi, tapi coba dia sering ke masjid. Kita ambil, mohon maaf. Bang Gofur. Sering ke masjid. Tapi tak nampak oleh jamaah satu hari. Orang bertanya-tanya, kemana dia? Sakitkah dia? Matikah dia? Atau kemanakah dia? Dicari orang. Itu pentingnya Pak. Dan ingat, poin penting daripada itu. Masjid tujuannya selain daripada membangun ketakwaan kepada Allah, pusat peradaban umat muslim. Kalau kita tak punya perhatian kepada anak, tak mau mengajak mereka ke masjid, bagaimana kita mau membangun peradaban? Yang tua-tua ni lesap, lenyap, habis. Kita tunggu yang tua-tua ni. Yang sudah ibu-ibu, yang sudah tua-tua rentah. Apa yang mau kita harapkan? Kita harapkan dari mereka cuma doa. Tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
jangan pernah melalaikan anak-anak kita dari masjid. Paksakan Pak, paksakan. Bagaimanapun caranya cari. Ini khusus untuk pengurus, baik masjid ataupun musola. Cari cara untuk menggandeng anak muda ke masjid. Apapun itu. Karena perhatian kita hari ini besar terhadap anak-anak muda kita. Jauh mereka dari masjid, itu tanda alamat kehancuran Pak. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jauhnya anak muda dari masjid, itu tanda kehancuran peradaban. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ibu-ibu punya anak? Anak muda banyak? Sudah nikah semua belum? Kalau sudah, paksakan juga. Bawa bini-bini kau sekali gitu. Kan enak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Apa fungsi masjid? Fungsi masjid Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Seperti yang kita lakukan hari ini. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Orang yang menggunakan masjid untuk belajar. Untuk belajar. Menuntut ilmu. Mencari keimanan. Menambah ketakwaan. Berkumpul dengan saudara sesama muslim. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Illa nazalat alaihim as-sakinah. Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Satu. Yang kedua, Allah turunkan kepada mereka rahmat. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Apa ghasyiyat itu? Jadi malaikat selalu menutupi rumah mereka Pak. Keberkahannya jelas. Alhamdulillah datang juga saju awak. Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang pertama, orang yang membangun masjid, orang yang berdiam diri di masjid, belajar dia, beribadah dia, baca Quran dia, membangun silaturahim dia, bekerja sama dia, apapun yang dia bangun di dalam masjid itu, kata Nabi, dia dapat ketenangan, dia dapat rahmatnya, dia dapat kemudian malaikat datang Pak, malaikat menutupi dia, malaikat mengaminkan doa dia. Kalau dia tidak berdoa, malaikat yang berdoa. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa aman apa tak aman? Dijawab apa tak dijawab? Bapak Ibu pengen mana, dijawab apa tidak? Baik. Sekarang Bapak Ibu, ada yang lebih penting? Ada. Ini 3 sudah saya sampaikan peran masjid. Yang keempat, peran masjid yang paling besar hari ini di akhir zaman. 1, membentuk akhlak dan karakter. Ini dia. Kalau anak jauh dari masjid, akhlaknya bobrok. Kalau anak jarang sholat di musola, akhlaknya hancur. Kok bisa yakin? Yakin. Kalau anak kumpulnya di kafe, akhlaknya rusak. Sekarang saya tanya, betul lah pada kata-kata saya ini. Besok kalau Bapak Ibu tak percaya, buktikan perkataan saya. Bandingkan anak yang ke masjid dengan anak yang tidak ke masjid. Bandingkan. Kita sudah lakukan uji coba. Di akhir zaman Bapak Ibu kita butuh itu. Kalau anak rajin ke masjid 5 waktu dia ke masjid. Berpikir dia mau narkoba itu berpikir. Sekarang lihat anak sekolah. SMK, SMP, bahkan SD. Ada penyakit namanya ngelem. Dibukanya lem cap kambing tuh Pak. Dihirupnya. Kok Ustadz tahu? Pernah ikut. Bukan ikut ngelem. Tapi ikut nengok. Baru saya sadar Pak, oh begitu rupanya. Teler langsung Pak. Sampai keras tuh lem. Dari lem yang lembut tadi, Pak, Bu, mereka melakukan itu juga pernah saya temukan di waktu zuhur. Kabur dari sekolah. Anak SMK, anak SMP, anak MTS. Coba bayangkan. Tapi kalau mereka sering datang ke masjid, berpikir enggak untuk melakukan itu? Enggak berpikir Pak. Orang tua yang harus dipikirkan masa depan itu. Jangan kita lalai dengan anak Pak. Lalai kita dengan anak habis. Habis kita. Ini poin yang keempat ini Pak. Harus kita bangun betul. Karena kalau kita yang tak perhatian. Lihat Pak. Anak kita diintai oleh sekian banyak apa? 1. Diintai oleh judi online. Judi online hari ini mengintai anak kita. Bukan anak saja Pak. Kan sudah saya sampaikan, 80.000 lebih yang main judi online di bawah umur. Disuruh ke masjid tak mau.
Kenapa tak mau? Main judi. Sekarang pertanyaannya, mau cari selamat bagaimana? Masuk sekolah. Di sekolah dia kabur. Masuk sekolah. Iya kalau dia masuk. Bahkan mohon maaf, sekolah sekalipun sudah menyediakan internet. Ada wifi-nya. Bisa main. Bebas mereka berjudi. Dan tidak ada kontrolnya, Pak. Kalau sempat tidak ada kontrolnya, habis. Anak kita hari ini diintai oleh masa depan yang hancur. Apa penyebabnya? Judi online. Yang kedua, game online. Saya yakin kalau game online dan judi online ini bukan anak-anak saja. Apa jawaban anaknya? Bapakku aja main, kata dia. Ini yang bapak-bapak yang atuk-atuk kalau main juga tak sadar diri nama itu. Mohon maaf kalau tersinggung. Memang harus kita singgung, Pak. Itu yang kedua. Selain dari judi online, selain dari game online. Yang ketiga, diintai LGBT. Sekarang ada forum-forum, grup-grup anak-anak muda. Isinya LGBT apa? Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu Ustaz? Homo. Lesbi tahu apa Ibu? Homo dan lesbi tahu? Kalau salah gaul mereka, bergaul dengan orang-orang yang homo, anak kita jadi homo. Atau setidaknya anak kita ikut-ikutan. Tadi sampai mana? Tahu Bapak Ibu? Homo tahu homo. Laki-laki suka laki-laki tahu. Perempuan suka perempuan tahu. Itu sekarang sedang marak. Sedang rame-ramenya. Banyak pengikutnya. Kalau anak kita salah gaul, habis. Tapi kami di sini kan dah tua-tua Pak Ustaz. Betul. Bapak yang sampaikan ke anak. Kalau anak tak datang. Yang ketiga. Yang keempat, narkoba. Narkoba mengintai mereka. Coba bayangkan kalau anak kita salah gaul. Bergaul dengan para, mohon maaf, mereka narkoba. Kira-kira jadi narkoba juga enggak? Satu-satunya cara selamat di akhir zaman kemana diarahkan? Ajak dia ke masjid. Ajak ke masjid, paksakan. Harus pakai kekuatan, harus. Nanti berlawan kami dengan undang-undang. Apa undang-undang? Perlindungan anak, enggak apa-apa. Biarkan saja. Nanti kalau berani dia masukkan kita ke dalam peranjak, anak durhaka. Kalau ada anak memasukkan orang tua ke dalam penjara demi masa depan dia, itu anak durhaka yang jelas akan hancur masa depannya. Saya kira tak banyak berpikir demikian, Pak. Sampai di sini paham, Bapak? Allah kasih kita masjid membangun ketakwaan, bukan ketakwaan pribadi, ketakwaan sosial. Poin kita yang terakhir, yang kelima. Ketakwaan sosial, Pak. Salat ke masjid 5 waktu, lisan tak terjaga. Salat 5 waktu di masjid, tapi mencaci maki saudara tetangga. Kira-kira apa guna dia salat tadi? Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya rusak. Tak bisa masuk sur, tak bisa masuk sur, bangkrut. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang punya ego tinggi turunkan. Yang punya nafsu tinggi turunkan. Yang punya gengsi tinggi turunkan. Gengsi, ego, nafsu tidak akan Bapak Ibu bawa ke surga, justru mengantarkan ke neraka. Tidak ada untungnya, Pak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, kata dia. Itu tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Maknanya tidak sederhana itu. Apa maksudnya? Jaga emosi, jaga ego, jaga gengsi. Hadis Nabi jelas. Orang yang rajin membangun silaturahim, orang yang rajin membangun komunikasi dengan satu dan yang lain, terbangun, Pak. Terbangun baik. Mesti baik dia. Mesti pandang orang baik, Pak. Perhatikan, ada orang yang sering komunikasi dengan orang yang tidak pernah komunikasi atau jarang komunikasi. Kira-kira perhatian itu lebih banyak kemana? Ke orang yang sering komunikasi atau yang tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih enak komunikasi dengan siapa?
orang yang sulit komunikasi atau jarang komunikasi, atau dengan orang yang sering komunikasi, yang baik komunikasi? Mesti Pak, itu manusiawi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Di mana kita bisa bangun masjid? Apa dasarnya? Ketakwaan. Kalau kita tidak bertakwa bagaimana? Nah, maka kata Kunto Wijoyo, tidak saatnya lagi kita ini takwanya sendiri. Takwanya sosial. Bahasa gaulnya, dalam bahasa Inggrisnya, social piety. Nah, itu namanya itu. Artinya, keimanan sosial. Beriman secara sosial. Saya tidak yakin Pak. Kemarin sudah pernah saya sampaikan di musola ini. Setiap satu orang di antara kita, ajak ke musola satu orang satu. Kalau 30 berarti berapa semuanya Pak? Kali 2, 60 Pak. Masalahnya orangnya sama Pak Ustaz. Ya kalau 30 menuju rumah yang satu, ya. Coba cari rumah yang tak pernah tersentuh. Misal. Ini kita kasih contoh ya. Tapi mudah-mudahan tidak tersinggung. Kan di sekitar ini banyak rumah nih. Coba mana yang belum ke masjid? Datang ke rumahnya, ketok pintu. Ketua masjid. Siap Pak? Ajak Pak. Fulan ibn Fulan, mau kita ke masjid? Dijawabnya Pak, aku tidak muslim. Jangan diajak lagi. Tapi kalau diajak dia mau, datang. Siapa tahu bersyahadat. Kan begitu. Tapi coba bayangkan, ketakwaan sosial yang terbangun. Ada non-muslim samping musola. Tidak makan, miskin dia. Bapak kasih bantuan lewat musola. Pertanyaannya, bisa tidak berubah iman dia tadi? Bisa tidak berubah agamanya? Kita tak paksakan dia masuk Pak. Kita tak memaksakan orang ikut agama kita. Tapi dengan kekuasaan Allah, bisa jadi dengan kelembutan kita, bisa jadi dengan silaturahim kita, bisa jadi dengan karena kita pernah datang ke rumah mereka, mereka tahu akhlaknya orang beriman dan muslim baik. Takwanya sosial atau sendiri? Sosial atau sendiri? Itu makna ketakwaan yang terbangun di dalam masjid. Jangan ngaku sholat 5 waktu di masjid, tapi masih tidak bisa melihat saudara yang lain. Kita beriman, kita ke masjid, tapi lisan kita masih mencaci. Tapi akhlak kita masih tidak benar kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Berarti la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, ini poin penting nih. Ini ada ketua masjid Musola Al-Abrar, dia pakai Musola Al-Abrar. Tadi ada Masjid Al-Iman, ada Nurul Iman. Apa lagi tadi ketua? Masjid Al-Ali, Masjid Ar-Rahman, Masjid Khairul Bariyah. Sebanyak-banyak masjid. Bergabung, bersatu, dibangun persaudaraan. Besok cari lapangan besar, Idul Adha atau Idul Fitri, satu lapangan semua. Itu kayaknya agak sulit nampaknya tuh. Tapi kalau bisa bagus, dikoordinasi oleh lurah. Ini mantapnya kalau lurah tadi datang tuh. Bisa kita sampaikan langsung. Dikoordinasi langsung oleh pemerintah. Wah, itu bagus sekali. Coba bayangkan. Pernah tidak terbayang orang satu RW sini sholatnya bareng di lapangan semua? Itu tanggung jawab RW itu RW. Belum. Iya. Ini diarah ke orang lain. Awak nunjuk ke dia, nunjuk ke lain. Insyaallah, mudah-mudahan. Siap Bapak Ibu? Apalagi kalau masjid ini punya program ramah lingkungan. Punya program ramah satu. Yang kedua, punya program saling kunjung mengunjungi. Itu bagus tuh Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan saling kunjung mengunjungi, yang tak datang tadi bisa datang. Apa tujuannya Pak Ustaz? Ada. Bapak Ibu, kita umat muslim hari ini harus memperkuat persaudaraan. Kata Allah dalam Al-Quran begini. Mudah-mudahan suara saya tak kalah dengan petir. Kata Allah dalam Al-Quran begini. Wa'tasimu bihablillah. Jangan kalian berpecah belah. Wala tafarraku. Jangan berpecah belah. Bersatulah atas nama Allah, atas tali Allah. Pertanyaannya, di mana kita dapatkan? Di masjid. Di mana? Sekarang saya tanya. Ada orang kerja dari pagi sampai sore. Ketemu bapak dengan dia. Pas sholat maghrib dia datang ke masjid. Ketemu apa tidak? Satu-satunya tempat untuk membangun persaudaraan di mana? Masjid.
Yang sibuk karena dia beriman, dia datang ke masjid. Yang tak ketemu karena ada masjid, dia datang ke masjid. Itu Pak, satu-satunya tempat yang bisa kita harapkan untuk mempersatukan. Kalau tidak bercerai-berai teruslah kita. Maka jangan sampai ada oknum-oknum yang memang datang sengaja untuk memisahkan kita dan memecah belah kita, Pak. Makanya hati-hati juga. Musola itu. Ini adalah ladang kita untuk menghancurkan mereka. Itu dia ada orang tak senang, Pak. Misal, aku tak senang dengan Ridwan datang ke musola itu. Ada. Tukang hasut itu ada. Kita mencari kebaikan, ada orang yang tak suka dengan kebaikan. Pertanyaannya, ada enggak? Ada enggak orang yang tak suka dengan kebaikan? Kita datang ke musola, ada enggak yang enggak suka? Sampai kita disebut, itu sok suci lah, sok rajin lah. Ada enggak? Ada. Hasad itu ada. Orang dengki itu ada. Orang iri itu ada. Orang yang merusak itu ada. Orang yang zalim ada semua, Pak. Yang saya sampaikan ada semua. Makanya dibangun silaturahim dalam masjid, kekuatan yang terbangun. Sehingga mohon maaf, ketika ada oknum yang masuk untuk merusak barisan-barisan persatuan ini, nampak, kamu siapa? Kan nampak? Ente orang mana? Dari masjid mana? Dari musola mana? Dari jamaah mana? Kan nampak? Jangan salah, Pak. Yang baru-baru ini ketangkap laki-laki pakai cadar. Rupanya laki-laki non muslim pula masuk ke dalam masjid. Coba bayangkan. Kalau kita tak kenal, kita biasa aja. Tapi kalau kalau kita kenal, aman kita. Tapi kalau kita tak kenal dan kita tak pernah ke masjid. Jadi kalau kita tak pernah ke masjid, ada orang baru datang ke masjid kita tahu tak? Tak tahu. Tapi kalau kita lihat, wajahnya nampak. Datang orang baru datang masuk. Mesti kita tahu, Pak. Siapa dia, bagaimana gelagat dia. Kita tahu, Pak. Itu tujuan kita, Pak. Maka masjid ini, Bapak Ibu, bukan sekedar untuk ibadah. Masjid bukan sekedar untuk sholat tahajud. Masjid bukan sekedar untuk sholat 5 waktu. Masjid bukan sekedar untuk sholat duha. Bukan sekedar pembagian zakat. Bukan sekedar itu saja. Semua terbangun dari masjid. Kenapa Nabi sampai ke Madinah yang dibangun bukan rumah? Tanah yang dibangun oleh Nabi, yang disandarkan oleh Nabi itu tanahnya orang Yahudi anak yatim. 2 orang. Tapi kemudian dari situ Nabi membangun. Kenapa kok yang dibangun Nabi itu masjid? Nabi cuma sampaikan tonggak peradaban dan kekuatan umat muslim itu masjid, bukan yang lain. Jadi kalau masjid, di dalam masjid tidak terbangun silaturahim yang baik, tidak terbangun keakraban yang baik, tidak terbangun persaudaraan yang baik, maka yang timbul 3. Pertikaian, perselisihan, dan yang terakhir perpecahan. Perselisihan dulu datang. Aku tidak suka ketuanya itu. Dibuatlah ketua tandingan. Jadilah berkelahi dalam masjid. Betul tak? Ada berapa kubu jadinya? 2 kubu. Kalau masjid dijadikan politik, ya begitu. Kalau masjid dijadikan mencari kepentingan, ya begitu. Sehingga yang nampak adalah perpecahan. Kalau pengurus masjidnya itu, aku akan ke masjid. Tapi kalau pengurus masjidnya itu, aku tak akan datang. Sampai mati pun tak akan datang. Atau bonti. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Sampai di sini paham? Baik. Yang terakhir, apa kata Allah? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu kahayatihi fil jannah. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid dengan diri dia pribadi. Membangun di sini, Bapak Ibu, tidak hanya membangun satu masjid jadi, bukan. Barang siapa yang ikut serta dalam bangun masjid, mau itu pintunya, mau itu karpetnya, mau itu tiangnya, mau itu apapun. Sekarang saya tanya, musola ini dibangun sendiri atau beramai-ramai? Rame-rame apa sendiri? Sekarang saya tanya, jadi enggak kalau bangun rame-rame?
Dasarnya apa? Kok bisa ada orang lain percaya? Apa dasarnya? Persaudaraan. Apa dasarnya? Persatuan. Apa dasar yang paling kuatnya? Ketakwaan. Sekarang saya tanya, musola dibangun bersama. Datang orang, oknum tertentu, dia bangun masjid, dia masuk ke dalam masjid, dia gunakan untuk politik, memecah belah kita. Sakit hati apa tidak? Mana yang harus dibubarkan? Masjidnya atau orangnya? Salah, oknumnya. Kalau orangnya habis semua masjid, tak ada yang isi masjid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Terbangun masjid ini itu karena siapa? Bukan karena aku, bukan karena kamu, karena kita semua. Nah, disampaikan sama Nabi, orang yang bangun masjid seperti ini, semua yang ikut serta dalam membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga bagi mereka. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Yang mau aja, yang tak mau tak apa. Ada yang tak mau dibangunkan Allah rumah di surga? Angkat tangan. Oh, tidak ada pula. Ada yang mau dibangunkan Allah? Angkat tangan. Nah, satu-satu ya begini. Mengangkat tangan dan minta surga pun malu. Ayo bayangkan. Nah, baik, sampai di sini paham. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi, membangun masjid itu Bapak Ibu bukan semerta-merta untuk membanggakan. Aku kan ikut andil dalam bangun musola itu. Tidak perlu Pak. Tidak usah. Tidak usah pakai aku-akuan. Karena penyakit yang timbul dari perselisihan dan perpecahan itu dari situ. Karena suka mengaku-akukan. Kalau kita dasarnya kepercayaan, selesai. Karena kita semua tanpa kepentingan. Mengurus masjid itu Bapak Ibu lillah. Kalau lil fiti, lil fulus, lil nukut, selesai. Mengurus masjid harus lillah. Karena Allah. Sekarang saya tanya, banyak enggak orang yang mengurus masjid karena sesuatu? Masjid punya utang 36 juta. Satu pun enggak mau jadi pengurus. Masjid punya saldo 2 miliar. Ribuan yang mau jadi pengurus. Kenapa begitu? Ada alasan? Ada. Kami bisa cari sesuatu dari situ Pak. Na'udzubillahi tsumma. Kira-kira. Dengan persoalan itu. Orang yang membangun kepentingan dalam masjid. Kira-kira bisa menumbuhkan persatuan? Bisa menumbuhkan persatuan? Yang timbul perpecahan. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Kata Nabi begini. Kata Allah dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dan dia tak takut kepada siapapun kecuali Allah. Kemudian disebutkan. Illallah. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Kata Allah. Orang-orang seperti itu, semoga Allah berikan mereka petunjuk yang lebih baik bagi mereka. Nah, kembali pada poin tadi Bapak Ibu. Kalimat yang ingin kita garis bawahi. Mohon maaf. Jangan pengurus masjid takut kecuali kepada Allah. Menyuarakan kebenaran dari masjid itu lebih kuat daripada di luar masjid. Kalau pengurus masjidnya kuat. Sekarang saya sampaikan problemnya. Ada masjid menolak untuk disampaikan kebenaran. Ada. Bukan tak ada, ada. Ada masjid, ada ustadz ingin menyampaikan kebenaran. Ada masjid tadi, ustadz terlalu keras. Tak usah lagi, kami takut. Nanti kami kena. Kata dia. Sekarang saya tanya itu. Ada tak yang begitu? Ada Pak. Kami temukan. Pengurus masjid jangan takut Pak. Kalau benar, memang di masjid ini satu-satunya tempat terbaik untuk menyuarakan kebenaran. Di luar sudah sulit, di luar sudah sulit. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang perhatikan baik-baik. Kata Allah, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Urusan masjid membangun ketakwaan. Urusan masjid membangun sosial. Urusan masjid hari ini membangun perdamaian. Urusan masjid membangun persatuan. Jangan jadikan masjid untuk berpecah belah.
mau siapapun, mau apapun, mau ras apapun, mazhab apapun, dalam masjid satu. Bupati, gubernur, siapapun dia, masuk masjid satu. Kaya, miskin, masuk masjid satu. Yatim atau tak yatim, masuk masjid satu. Mau tua, mau muda, masuk masjid satu. Yang membedakan kita dalam masjid ini cuma satu. Takwa, iman, iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Malu bertanya? Tidak sosat. Dah jam apa tu? Jam 10 kurang. Cukup lah nak? Cukup ketua? Tunggu dulu. Ada yang mau bertanya? Ini bukan masalah air tadi. Air tadi dah selesai. Nanti dilanjut. Setelah ini yang mau kata abang tadi yang mau lanjut. Silakan daftar. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Yakin aman? Sudah lapar? Itu poin akhirnya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ambil kesimpulan. 2 saja. 1, orang tua ajak anak ke masjid. Kalau tak mau dia ke masjid, jangan kasih HP, jangan kasih tempat. Harus kuat, harus. Harus keras, harus. Harus tegas, harus. Kalau tidak, bersiaplah untuk menerima konsekuensi. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang hadir, kita belajar bersama mengetok pintu jamaah-jamaah yang tak ke masjid. Sama-sama. Kalau tak berani sendiri, 2 orang. Tak berani berdua, 3 orang. Besok dibuat sama Pak RW gerakan mengajak ke masjid. Ya Pak RW ya? Aman tuh. Langsung kita tembak langsung. Biar aman kalau ditembak. Besok ketua masjid, Dr. Fahri, Pak RW kan keliling dia. Insya Allah Pak. Insya Allah. Datang orang ke masjid. Mau dia ke masjid. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau bukan kita yang meramaikan musola kita, siapa lagi Pak? Siapa lagi? Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf betul saya sampaikan apa adanya. Nanti jangan salah. Kita tak mau meramaikan musola. Datang orang meramaikan musola kita, kita tak terima. Jangan salah. Nanti kalau sudah datang orang meramaikan masjid kita, berbeda dengan pandangan kita, kita ngamuk. Kalau ngamuk datang ke masjid. Kalau tak mau musola ini diambil orang, datang ke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini kejadian nyata. Buat kami pribadi. Ini kasus nih Bapak Ibu. Karena saya baru habis menangani kasus itu. Jadi saya sampaikan. Kalau tak mau masjid ini diambil orang, kita yang datang ke masjid. Nanti kalau datang orang ke masjid, awak tak pernah ke masjid. Datang orang ambil masjid, rajin dia ke masjid. Ngamuk kita, tak terima kita. Setelah dilepaskan terbengkalai masjid itu. Dosa kita Pak. Kalau ada masjid, satu masjid ataupun musola, tidak ada pengurusnya. Yang sholat cuma imam, muazinnya itu, imamnya itu, makmumnya itu. Satu kampung dilaknat sama Tuhan. Satu kampung. Keberkahan itu diambil satu kampung. Jadi jangan merasa aku tidak sholat di situ Pak Ustadz. Aku sholatnya masjid sono. Sama. Kenapa tidak mau sholat dekat rumah? Kenapa sholat tempat lain? Tidak lebih baik. Kalau Anda sholat ke tempat lain hanya karena kebencian, Anda berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampaikan. Ini sampai keluar. Sampai keluar tuh. Tapi kan kalah sama hujan. Jadi kalau kalah sama hujan agak susah juga sedikit. Ada begitu Ustaz? Ada. Tetangga kami Pak, tetangga kami samping rumah itu. Aku tidak mau sholat di situ Ustaz. Kemana dia sholat? Jauh banget dia sholat pokoknya. Saya sampaikan, besok kalau kau mati suruh orang itu sholatkan. Jangan suruh kami, saya bilang. Diam dia Pak. Besok pindah balik. Allah sholat sini. Alhamdulillah. Ya baguslah kalau begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini paling tidak yang bisa diambil, ambil. Yang tak bisa diambil, buang jauh-jauh. Jangan simpan. Tapi yang bisa kita terapkan, kita terapkan.
Mulai saat ini kita membangun persatuan dari satu tempat, musola. Mudah-mudahan dari musola ini Bapak Ibu terbangunlah kekompakan dan persatuan antar satu dengan yang lain. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya hayyun ya qayyum ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma alif qulubana ya rabbal alamin. Allahumma alif qulubil mu'minin. Allahumma alif qulubal mu'minin. Allahumma alif qulubana ma'al mu'minin. Allahumma alif qulubana ma'a ittihadil mu'minin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa na'udzu bika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.